Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aprialdi 22 ya. Mungkin saat ini kita akan menceritakan seputar kegagalan dalam trading saham ya. Yang trading saham pernah dulu pada awal pandemi ya. Mungkin kita semua sudah tidak asing lagi mendengar pengalaman beberapa tahun yang lalu yang begitu mencekam ya. Semua di lockdown dan semua kegiatan ekonomi dan segalanya agak terhenti, bahkan ada beberapa yang terhenti ya. Ini adalah suatu keadaan yang membuat para trading saham kesulitan karena kegiatan ada beberapa yang terhenti karena aktivitas semua serba dibatasi dan ada beberapa yang di lockdown ya. Jadi dari situ perputaran ekonomi mulai melambat dan hal tersebut yang menyebabkan para emiten atau perusahaan TBK mengalami penurunan omset karena dari daya beli konsumen terus melemah karena semua aktivitas untuk mendapatkan penghasilan khususnya yang secara langsung mengalami hambatan ya. Daya beli masyarakat menurun sehingga atau konsumen ya menurun sehingga akan berdampak pada perusahaan juga untuk membeli produk-produknya. Dari kejadian tersebut para perusahaan TBK atau emiten mengalami penurunan omset, bahkan ada yang sempat sampai mengalami kerugian dari kondisi tersebut. Hal tersebut menyebabkan harga-harga saham di bursa terus melemah, yang menyebabkan bahkan ada perusahaan yang pilot juga ya, atau bisa dikatakan usahanya mengalami kerugian. Kebetulan waktu itu saya pas saat masa pandemi ya, saya saham-sahamnya atau portfolionya semuanya di posisi pada saham lapis 3, dalam artian saham-saham yang dengan nominal perputaran transaksinya tidak sebesar saham lapis 1 dan lapis 2. Jadi rentan dengan risiko apabila situasi keadaan ekonomi mengalami suatu keadaan yang sulit ya. Terus dari kejadian tersebut karena portfolio saya 99% berada di lapis 3, dan yang tambah beratnya lagi adalah saham-saham yang lapis 3 disuspend ya hampir 99%. Dalam artian saham yang portfolio saham yang dimiliki tidak bisa dijual atau ditransaksikan untuk memutar kembali dalam trading saham. Itu adalah kerugian terbesar yang pernah saya temukan atau pernah dialami sepanjang sejarah dalam transaksi saham atau trading saham, yang belum pernah dialami karena faktor kerugian terbesarnya bukan faktor dari kesalahan saya secara pribadi atau kesalahan sistem, dan mungkin juga dialami juga oleh para trading saham semuanya, karena ini suatu keadaan yang di luar perkiraan ya. Jadi ini adalah pembelajaran berharga buat kita semua para trading saham semua, dan mungkin banyak juga rekan-rekan atau seprofesi dalam trading saham yang sama mengalami kerugian. Jadi udah menghadapi hal tersebut, itu baru permulaan ya. Di saat kondisi tersebut yang terparah, selama kurang lebih 4 tahun saham-saham yang dimiliki atau berada di portfolio disuspend selama 4 tahun ya. Dalam artian kita tidak bisa bertransaksi, nilai dari saham yang kita miliki
berada di level terendah ya, artinya mengalami kerugian nilai yang signifikan. Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pembelajaran berharga untuk kita semua dan pembelajaran juga untuk para investor atau trading saham pemula ya. Di saat membeli kita harus membagi ke dalam 3 kategori atau 2 kategori apabila kita berada di saham lapis 3. Kenapa saya memilih lapis ketiga? Karena berdasarkan pengalaman sepanjang sejarah saya dalam trading saham, saham-saham lapis 3 adalah saham yang paling memberikan hasil atau keuntungan terbesar dengan persentase keuntungan yang besar, tetapi akan diiringi juga dengan risiko yang besar. Jadi secara rumus alami, setiap keuntungan yang besar akan diimbangi dengan risiko besar. Dan setiap keuntungan yang kecil, risiko yang kecil akan menghasilkan keuntungan yang kecil. Itu sudah rumus ya, jadi sudah alami. Jadi yang terpenting adalah kita bisa banyak belajar dari pengalaman yang sudah kita temukan. Pembelajaran berharga. Walaupun demikian, saya akan tetap terus berjalan, berusaha, karena setiap waktu akan terus berputar ya. Jadi tidak ada situasi yang akan terus dalam kondisi signifikan mengalami kerugian ya. Selama kita mau berusaha, selama kita mau berjuang, selama kita mau berkomunikasi dan terus bergabung dan bersama saling doakan, saya yakin suatu keadaan ini akan bisa memulihkan kita. Karena di dalam sejarah, di dalam sepanjang perjalanan saya dalam trading saham kurang lebih hampir 20 tahun, ternyata modal terbesar dalam trading saham atau investasi saham adalah semangat, terus mau disiplin, sabar, dan kepercayaan ya. Jadi modal terbesar itu bukan uang. Saya tekankan kembali, uang bisa habis dalam 1 hari, dalam sekejap dalam trading saham. Karena istilahnya segala sesuatu tanpa dibekali pengetahuan atau ilmu pengetahuan, pengalaman, semua akan hilang dalam sekejap. Jadi yang terpenting dalam untuk trading saham adalah kita memiliki semangat, disiplin, sabar, kepercayaan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena sebesar apapun resiko dalam trading saham, selama kita memiliki ilmu pengetahuannya, pengalaman, sabar, semua akan bisa dilalui dengan baik-baik aja ya, nggak galau gitu, istilahnya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat semua, karena bagi yang sudah lama dalam trading saham atau investasi saham, dunia pasar modal adalah hal yang paling menyenangkan kalau menurut saya secara pribadi. Kenapa saya bisa katakan demikian? Sebagai contoh, kita kembali ke real ya. Sebagai contoh, kita akan membuka toko pakaian. Toko pakaian perlu perizinan, perlu modal, perlu usaha, perlu biaya-biaya, dan semua perlu biaya. Jadi ada risiko juga. Untuk kita investasi saham atau trading saham pun sama, ada risikonya. Kalau menurut saya, kalau sebagai contoh kita misalkan membuka toko elektronik ya, atau toko pakaian dan atau toko spare part dan yang lainnya, semua juga memerlukan biaya yang seperti tadi disebutkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan tersebut tidak bisa kita ambil kembali ya. Sedangkan kalau kita dalam trading saham, kita mengeluarkan modal, biaya, besar kemungkinan modal yang kita keluarkan bisa ditarik kembali. Sedangkan usaha yang real, yang tadi disebutkan sebagai contoh, tidak bisa ditarik kembali ya. Sebetulnya kalau menurut saya, secara pribadi, mungkin akan berbeda persepsi dengan orang lain ya, entah sama atau tidak. Kalau menurut saya, trading saham atau investasi saham adalah
yang paling minim risiko ya. Entah saya yang salah atau mungkin kita beda persepsi ya. Kalau menurut saya investasi saham atau trading saham adalah sesuatu yang minim risiko. Risikonya sangat kecil dibanding usaha-usaha yang seperti salah satu contoh yang disebutkan tadi ya. Kenapa demikian? Karena sekarang zaman sudah berbeda ya, tidak seperti dulu lagi. Perubahan sangat drastis, jadi mudah-mudahan bisa menjadi gambaran ya. Karena sebagai contoh kita membeli pakaian sekarang sudah online ya, bisa diantarkan lewat paket, terus spare part juga dan yang lain. Itu sebagai contoh dan gambaran ya, karena sekarang sudah berbeda dengan yang lain. Kalau menurut saya itu sih pendapat saya ya, tetapi trading saham atau investasi saham juga saya menekankan kembali semua perlu diimbangi dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, kesabaran ya. Akhir kata saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya untuk penonton semua.